Hai pemirsa, selamat malam. IRK Trans 7. Tema kita malam ini adalah cinta ikan dan cinta kesehatan. Ini berkaitan dengan Hari Ikan Nasional. Orang ngomong apa? Yang jatuh pada ini, Mas, aku lagi omong dulu ya. Yang jatuh pada hari ini, tanggal 21 November. Bersama saya, Chef Harada, juru masak udang, urung, dan jujur. Dan tidak menungkun jurung-jurung. Oke, ibu-ibu, yuk masak yuk. Bentar, jangan ditepokin dulu. Ini siapa lu? Tiba-tiba udah ada di sini. Dia mau masak dudung. Ya makanya. Nama Anda ini dari mana tadi? Apa? Tadi namanya apa? Chef Harada. Iya, Chef Haradang, saya tahu lah. Harada, Pak. Harada, ya. Artinya panas. Iya. Iya, Haradang itu kalau dalam bahasa Sunda. Bang, ini harus pakai lagu. Ya? Harada. Oi. Harada. Oi. Harada itu. Ini Chef Harada mengingatkan, Chef pernah nonton nggak? Kalau saya waktu masih kecil itu kalau nonton di TVRI ada filmnya. Tahu Sintaro? Pernah nonton? Sintaro. Nah, ini Sintaro nih, separo nih. Ini pakai samurai buntung coba. Di mana juga cuman buaya buntung, ini samurai buntung. Itu namanya samurai bontot. Pendek. Ya. Iya. Ada lagi pendek. Tadi tuh ngomong apa? Hari ini adalah Hari Ikan Nasional. Nah, ya. Tanggal 21 November. Betul. Jadi, chef ini akan memasak apa di sini? Di sini aku pakai ikan salmon. Oh, ikan salmon. Ya, terus masaknya Masak apa? sushi dan Sama Alan Budi Kusuma. ya. Badminton dong. Tepuk tangan dulu dong untuk Chef Harada. Jadi beliau ini hadir di ILK untuk memasak bagaimana masak-masakan ikan supaya ikan itu kalau dikonsumsi terus-menerus akan membuat orang menjadi pintar, bukan begitu? Bisa pintar. Iya, tadi kan saya ngomong begitu. Ini kenapa dia di sini? Karena dia diusir dari Jepangnya. Ngaco dia sama orangnya. Bukan. Tidak ada. Bukan. Ya, bukan. Nah. Aku belum ada tiket. Oh, belum dapat tiket. Ya, pulangnya. Mau pulang ke sana. Datang ke sini ada tiketnya. Tapi nggak punya tiket untuk pulang. Oh, ya udah sekarang kerjakan dulu dong masak-masakannya. Ya. Saya perkenalkan dulu teman-teman saya di sini ya. Ya. Di sebelah kanan saya ada teman-teman dari STMT Trisakti Jakarta. Dan di sebelah kiri saya ada teman-teman dari STIE Swadaya Jakarta. Dan malam hari ini juga kita kedatangan seorang anggota Dewan Pakar dari Forikan, yaitu Dr. Andin H. Taryoto. Selamat malam Bapak. Iya. Dan di sebelahnya Ronald adalah Ketua Umum dari Forikannya itu sendiri, yaitu Dr. Joko Mariono. Selamat malam Pak. Iya. Chef, langsung masak dulu. Saya mau tanya dulu. Ya, silakan. Anggota DPR di sini. Yo. Sebentar, ini anggota Dewan, jatuhin dulu ini kalau biar tahu. Biar rame ya. Jatuhin dulu. Jangan ditumpahin dulu. Ya udah, silakan Pak Joko. Ya. Begini, Pak Harada. Pak Harada. Bahwa ikan salmon bukan satu-satunya yang omega 3-nya tinggi, tapi di Indonesia punya Omega yang 3-nya dari sama. Omega 3-nya sama dengan ikan salmon, yaitu malah ikan kembung. Oh, ikan kembung. Yaitu kalau nggak salah ikan kembung tuh bukan ikan today kalau di sana. Iya, ikan today. Yang hanya bisa dimakan hari ini saja. Kalau besok ikan tomorrow namanya. Oh iya. Ikan today. Jadi Ikan sakit aja omeganya tinggi, Pak ya. iya. Itu kembung. Oh, itu ikannya Mas Komeng ya. Bukan kembung, bukannya ikannya masuk angin. Itu salah satu dari kekayaan Alam Indonesia. alam Indonesia. Ternyata yang punya juga ikan kembung itu mengandung omega 3 sama dengan ikan salmon. Sama, kadarnya sama. Hanya bentuknya lebih kecil-kecil aja.
Jadi ikan-ikan dengan gerakan yang lebih dinamis itu memang lebih gurih. Omega 3-nya juga agak lebih. Lu udah cuci tangan belum itu main cemak-cemek aja? Udah. Mr. Harada kelihatannya kayak umur 40 padahal dia sudah 60 lebih nampaknya. Siapa? Betul Mr. Harada? Mr. Harada, usianya udah 60 lebih? 35. Tadi di ruang ganti 53 ngaku sama saya, Ya, Chef. Mas tunggu. 35, berikutnya berapa? 53. Nah, itu. Luar biasa ya. Ini mungkin karena mengkonsumsi yang namanya ikan, beliau ini kelihatan lebih muda. Ya, kulitnya juga. Arigato, terima Ya. kasih katanya. Emang di Ya, Indonesia ya, tuh ikan macam-macam ya Pak Denny ya? Iya. Ada ikan yang sampai melengkung begini nih. Pernah lihat nggak Pak Denny? Ikan apa? Gurame koreng gering. Mek, itu gurame biasa aja, cuman digorengnya kering, dia jadi melengkung. Oh, Bukannya ikannya guramenya gitu-gitu terus. pantesannya taruh akuarium nggak jalan deh Pak. Ya nggak ada. Pak Jarwo juga salah satu yang suka mengkonsumsi ikan ya. Jarang Pak, dia ngambil amisnya aja. Ya, Ada juga ikan yang keras Pak. ikan apa ya ikan keras? Ikan kaleng Pak. Waduh. Dibuka dulu dong. Dibuka ikannya buang, kalengnya makan. Kok situ marah? Ya marah Bapak, bukan tambah pinter makan ikan, malah tambah kurang. Gimana sih? Pak, makan. Pak, Apa Anda? ikan juga bisa nyanyi. Apa itu? Preman. Ikan pauji itu. Nih, saya bisa arah kanan nih kalau kayak gini nih. Arah kiri Pak. Kalau Ini lebih. jangan dong. Bercandanya. Ini nggak tahu orang kita bisa debus ya. Ikan juga tuh Pak. Gabus. Ikan debus beda lagi. Ini ribet sendiri masak segala. Biarin aja deh. Tuh, tuh bikin Ini sushi pakai ya. apa sih ini? Ini nih. Pakai kre deh Pak, bikinnya Pak. Pakai kre. Ya. Tuh, yang suka orang lewat kre pasang kre bongkar kre. Ini sushi roll. Oh, ini namanya bikin sushi roll. Ya. Sushi roll. Satu udah. Coba kalau misalnya Pak, kalau ikan-ikan apalagi yang menjadi unggulan untuk Indonesianya sendiri? Sebetulnya terus terang kita itu tertidur di atas ladang protein terbesar di dunia. Yang luar biasa. Wow, bayangkan. Jadi Kita berat. tertidur di atas ladang protein yang terbesar di dunia. Berarti Sebab negara kita 2/3 adalah lautan, Lautan, ya, Pak. yang mengandung protein. Kenapa beberapa tahun yang lalu dinyatakan kita ada the lost generations, ada anak-anak yang bodoh, ada anak-anak yang autis, Ya. ada orang tua yang kena jantung koroner, ada yang kena stroke. Itu oleh karena kurang makan ikan. Mengkonsumsi ikan. Konsumsi ikan, bayangkan bangsa kita ini memakan ikan hanya 30 gram per hari per kapita. Orang Jepang kayak Pak Harada, Iya. 100 gram per hari per kapita. Ingin awet muda, ingin otaknya encer kayak orang Jepang, Pintar-pintar Korea, seperti orang Jepang ya. 100 gram, 1 ekor sehari. Ya, jangan cuma satu suwir ini 30 gram. Iya. Mari kita tingkatkan. Kita hidup di atas ladang protein terbesar di dunia. Eksploitasi laut kita konsumsi. Iya, jadi saatnya. Ayo masak lagi. Ya, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan masih di sini karena kita masih akan membicarakan begitu banyaknya potensi dari laut kita yang harus kita eksplor. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya betul. Wasabi Betul. itu. Wasabinya supaya germnya itu bisa Betul, makanya betul. nggak Wasabi. naik. Jangan. Lu mau wasabinya, Bang? Ikannya kagak, wasabinya doang. Pedes. Iya pedes. Laut membelah seakan merayu, ikan laut pun menari di bawah lenganku. Kembali lagi di
masalah tanpa solusi. Tadi kita melihat ternyata kekayaan kita juga luar biasa. Yang namanya omega 3, kalau misalnya kita salmon itu kan dari luar dan harganya jadi mahal, ternyata ikan kembung yang begitu itu ternyata potensinya juga sangat luar biasa. Itu Pak. karena kita tidak disadari gitu ya. Bukan, Sekarang kan Pak. kita jadi tahu nih. Kadang-kadang kemakan gengsi. Iya itu maksud. Ya itu. Maksud Negara, saya tuh begitu. negara kita kan sangat kaya sekali, Pak. Iya. Ada berapa ikan, mulai dari air asin sampai air nego, itu semua ada. Kok air nego? Air Apa nego itu, tuh Pak? gimana? Air tawar, Pak. Lah tawar nggak Meng, tawar sama nego sama, tapi kalau di air ya air tawar, nggak ada air nego. Ya tapi kan yang ditawar belum tentu ada di air, Pak. Roti tawar buktinya di meja. Iya. Iya, dan ikan kita dari yang mulai di air sampai yang di darat ada kan, Pak? Hah? Ikan di Di darat? darat? Ah, ikan ayam, Pak, ikan ayam. Meng, itu iwa peye nantinya. Ikannya. Ya. Tadi sebelum kesini saya makan dulu Iya. di restoran Jepang. Basi dong makanan dulu. Makan dulu bener udah basi itu. Saya makan salmon sashimi Nah, karena menarik bentuknya. iya. Ikan kembung sama gizinya, tapi mohon maaf nggak menarik kemasannya. Iya. Jadi mungkin salah satu faktornya itu juga. Ya itu salah satunya adalah karena gengsi. Tetapi kalau maaf ya, kalau misalnya masalah rasa sebenarnya ikan kembung ya punya sensasi tersendiri. Betul. Gitu. Kalau Pakai menurut saya nasi nama, Pak, panas, nama. pakai Iya. kerupuk ya. Kalau menurut saya nama. Namanya kenapa? Ya kembung ganti kayak apa? Tadi salmon kan keren, Pak. Frankie, ikan Frankie umpamanya. Ya, dari nama kayaknya kurang menarik. Ya boleh, bisa jadi usulan nih. Ya silakan Cipan dulu. Cipan Ya. dari mana nih? Selamat malam buat bapak-bapak, buat adik-adik di sini. Perkenalkan, nama saya Cici Panda. Saya adalah dari Penadah Ikan Gudang Regional Utara Jakarta atau disingkat Pindang Rujak. Saya senang sekali malam hari ini ada topik ini, biar tetangga-tetangga saya pada nonton. Yang suka ngomongin saya, katanya saya cici-cici pelit karena nggak pernah mau belanja daging, belinya kalau nggak lele teri. Hah, malam ini terbukti saya itu bukan pelit. Iya. Memang awalnya saya maunya hemat, Iya. makanya saya nggak beli daging merah. Iya. Tapi ternyata manfaatnya banyak ya Pak, ikan lele dan teri. Ya. Iya, manfaatnya banyak. Tapi tetap aja Cici dibilang di Glodok tetap Tadi pelit. bilang pelit, nggak Ya mau makan daging balas. sapi. Nah beli teri atuh buat sekeluarga, Pak. Kan terus segede gini Pak sama keluarga. Ya, Lu mau itu taunya dia. gimana? Ya itu dia pelitnya, Pak. Ya kan bisa Pak, tapi nggak dikunyah, kita jilat-jilat aja sekeluarga Pak. Terinya kegelian dong. Gak Pak, bohong Pak. Jadi saya pengen merubah juga pandangan masyarakat. Kadang-kadang tuh identik kayaknya kalau makan ikan itu kayak orang susah Pak. Masa nggak pernah sih makan daging merah biasa gini kalau ada jamuan. Mau makan apa? Wah, pasti makannya steak yang mahal. Kayaknya menjadi sebuah standar sosial kalau makan daging merah yang mahal itu adalah orang kaya. Giliran saya bawa ke rumah, makan lele sama teri saya diketawain. Ya elah si Enci, toko banyak banget makanan juga begini, pantesan lu kaya. Makan aja lu irit. Dia nggak Saya- tahu ya apa kandungan yang ada dalam ikan lele. Wah, Justru ya walaupun emang benar. Kandungannya dalam kandungan proteinnya tinggi loh Pak. Ikan lele itu luar biasa loh. Setuju. Ikan lele, ikan patin itu Iya. mengandung di perutnya mengandung magnesium Tuh. untuk mencegah serangan jantung mendadak atau Iya. oh. Pak, coba kasih tahu Pak. Malah saya sempat ke dokter ngomong gini, kamu ngapain makan ikan salmon? Justru ikan salmon itu perlu dipertanyakan, takutnya laut tempat dia tumbuh itu sudah tidak bersih. Justru dia lebih menyarankan makan ikan teri. Ikan teri itu kadar kalsiumnya tinggi banget Pak. Betul. Betul? Betul. Makanya mereka kalau misalnya orang Jepang makannya dengan wasabi. Wasabi itu untuk germnya itu. Iya betul. Wasabi, Betul. betul. Wasabinya Tadi supaya ngomongnya- germnya itu bisa Betul, betul, makanya betul. nggak Wasabi. naik. Jangan. Lu mau wasabinya bang? Ikannya kagak, wasabinya doang. Pedes. Iya pedes. Bapak Ya mau benar ya. ngapain kesini? Ini salah satunya adalah Wasabi. wasabi itu Ya. untuk membunuh si germnya itu ya. Iya. Kumannya. Ya. Biar nggak sakit perut. Nah, nggak sakit perut. Ya, teruskan lagi.
Jadi Pak, di sini saya ingin menguraikan kalau banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari Betul. makan ikan lokal. Karena masalah menurut saya paradigma yang salah. Status sosial naik, pola makan juga harus berubah ke Ya. kaki 4. Ya, betul. Karena itu biasa lebih mahal. Ya. Mungkin juga karena ada kesalahan di masyarakat. Apa tuh yang diagung-agungkan? Sapi Wagyu, sapi Kobe, karena sapinya katanya dipijit jadi nggak stres. Ya. Ya udah, kenapa kita nggak bikin ikannya nggak stres, ikan terinya kita pijit satu-satu. Jadi daya jualnya juga bisa lebih mahal, mungkin dagingnya lebih empuk. Tapi ikan teri lu pijit udah penyek. Ya ini kan cuma sekedar saran. Iya. Tapi Mbak, Bapak, mak, Kurang. bapak, Ibu. ibu. jadi di sini beli goceng, sekilo goceng, sana mahal. Lebih mahal. Lebih mahal. Nah, dia selalu memikirkan bahwa ikan tuna tuh paling mahal di sana. Salah di sini. Kita tuh ada yang tuna wisma, tuna Yo. susila. Itu mahal. Ah, Ngerti kagak dia? Dia kagak ngerti kita ngomong. Amisnya sama tuh. Ya masa. Balik lagi. Sintaro emang. Jadi Pak, saya ada sedikit saran. Karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, cara masak daging merah pun juga jauh lebih mahal. Mesti digodok lah yang lama, Ya. bumbunya mesti banyak. Ikan aja kadang-kadang cuma kita kasih cuka sama direndam air garam, digoreng juga udah enak rasanya Pak. Jadi dari segala macam segi, itu jauh lebih irit, lebih hemat, manfaatnya lebih banyak. Hanya cara memasaknya mau seperti apa, Nah, ya, sajiannya bener seperti Pak, apa. betul. Udah dibuat. gitu harganya pasti juga, ya kan namanya juga ikan produksi sendiri, apalagi kita juga Nanti Kementerian KKP akan buat festivalnya seperti itu. Tenang saja, tenang. jangan lupa Pak, saya pemasok ya Pak ya. Jual bagi dua lah Pak. Kita bikin festival bagaimana mengolah yang namanya Betul, kita bikin sumber si daya. ikan ini seperti daging mahal tapi tetap harganya terjangkau. Ya. Jadi begini, kenapa orang makan ikan dianggapnya orang susah? Percaya atau tidak, itu warisan penjajah. Hah. Ketika Mungkin kita itu. kembali ke 400 tahun yang lalu, ketika Belanda dan Portugis dulu menjajah Indonesia, Indonesia itu diarahkan, digiring menjadi negara agraris. Dikeluarkanlah isu-isu kalau makan ikan tuh lemes, cacingan, Nah, gitu Pak. Ya, dan ada isu itu ya. kenapa? Karena Belanda dan Portugis adalah salah dua negara yang tahu betapa besar kekuatan Potensi, Indonesia ya. di kekuatan lautnya. Berubah kemudian berubah harus menjadi daratan. Iya. bangsa agraris, didesak ke dalam dan dilakukanlah mitos-mitos yang menyampaikan manfaat ikan ini dan manfaat laut, sehingga kita kalau mau ke selatan aja dibilang ada Nyai Loro Kidul, Ya, mau betul. ke utara ada VOC Belanda, jadi kita Kayak saya nggak mau ke Blok M. terkungkung. Ya, gimana Mas? Ya. Nah iya tadi nyiroki Oleh karena Nyai Loro Kidul. Iya, itu supaya Ya, itu memang diarahkan. jadi supaya kita nggak berhubungan dengan dunia luar. Iya. Kita didesak ke dalam, kemudian makanan juga diisukan, dimitoskan bahwa ikan laut itu tidak bermanfaat, malah bisa cacingan, betul. Lalu gatelan, anak turunnya menjadi amis semua. Salah besar. Memang kita digiring menjadi bangsa yang bodoh, tidak sehat dan tidak cerdas. Nah. Kita harus bangun sekarang. Bangkit. Kita harus bangkit. Pak Jarwo apakah kalau dulu tuh kalau misalnya saya mau nanya, bentar ya. aja. Oh boleh. Saya mau nanya dulu Pak Jarwo keluar aja dulu. Jadi Duduk aja di sini. Oh nggak iya, usah duduk aja keluar. dulu. Ya. Maksudnya maaf. Duduk aja. Ya. Pak Jarwo duduk boleh. Maaf banget nih. Ya. Tuh kadang-kadang Pak kayak peternakan lele Pak. Kadang-kadang ngasih makannya suka ada helikopter pinggir-pinggir itu Pak. Iya. Ya kan Pak? Betul. Terus juga ada suka dikasih bangkai ikan. Iya. Iya, Apa itu ayam? bangkai Ayam. Nah, itu pengaruhnya gimana Pak? Oh ya, Kalau nanti kita makan. Bapak Andin akan menerangkan. Namun sekarang itu sudah benar-benar diregulasi oleh Kementerian Kelautan dan kita dari Forikan itu sudah menganjurkan melewati PKK, penggerak PKK sampai ke Dasawisma untuk membuat namanya lelaki, Lelaki itu lele lahan kering. Jadi Oh, lelaki. di samping dapur kita gali 1,5 kali 1,5 dilapisin plastik, kasih air, kasih benih lele, kemudian sampah dapur masuk ke situ. Tiap bulan 4 kilo sampai 8 kilo lele bisa mensupport protein di rumah itu, di desa itu. Dikonsumsi sendiri ya. Gimana Pak Andin? Silakan Ya Pak betul Andin. ya Pak ya. Seperti itu Pak. Jadinya ada. Ya, jadi
Saya kapan ngomongnya ini? Nanti dulu. Ini tanggung nih informasinya. Ini tadi sampah dapurnya saya agak bingung. Sampah Ini dapur yang penting. seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh lele itu? Nah, ini Pak Andin. Ya, Pak. Sebentar, Pak Jarwo, Pak Jarwo. sebentar. Tenang. Ya. Iya Pak. Oh saya diomelin sama dia. Iya. Kamu ngomong duluan dong. Tamu katanya. Ya udah, silakan Pak. Dulu kita diajarkan, mungkin Bung Dani masih ingat waktu di sekolah SD. Selat Sunda memisahkan Jawa dari Sumatera. Iya, betul. Memisahkan aja sudah. Memisahkan. Selat Bali memisahkan Jawa dari Bali. Iya. Mestinya kan Selat Sunda menghubungkan Bukan Jawa antara, dengan iya Sumatera. begitu. Selat Bali menghubungkan Jawa dengan Bali. Ini yang saya kira harus kita ubah. Dan sekarang juga ITB juga sudah ada udah ada fakultasnya, di Pajajaran juga udah ada fakultasnya. Ya. Anak saya salah satunya, Persis. Pak. Ya. Dan Saya bangga aja nih. Iya dong. kalau saya tadi menyebut Gus Dur yang membentuk ini, maka saya harus menyebut juga Bung Karno. Bung Karno, Pak Jarwo. Pak Jarwo nggak boleh marah. Kan tamu dulu. Iya. Itu mengkonsumsi teri tiap hari. Iya. Tapi Bung Karno mengkonsumsi ini, dan kita tahu kecerdasan Bung Karno adalah salah satu yang menonjol Iya. dari semua pimpinan pada waktu itu. Jadi dua presiden ini tentu saja tidak mengunderestimate presiden yang lain. Perlu kita garis bawahi dari sisi ikan. Iya. Karena Gus Dur membentuk KKP, Bung Karno memberi contoh bagaimana mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan kecerdasan. Ya, itu makanya Hey. untuk ibu-ibu yang sekarang lagi hamil, itu jangankan anaknya katanya, ibu-ibunya yang lagi hamil aja kalau mengkonsumsi yang namanya ikan itu akan memberikan yang namanya nilai lebih untuk perkembangan Benar. otak si anaknya. Betul, Pak. Makanya saya harapkan sih ibu-ibu punya pengertian untuk mulailah dengan mengkonsumsi ikan. Ini Pak Iya. Jarwo dari tadi nunggu. Ya, sekarang waktunya Pak Jarwo, silahkan. Kang Denny bisa break nggak? Saya mau pipis. Ngomong dulu Arona Pak Jarwo dulu dong. kasihan. Pak Jarwo Ini dari pengen mana Pak Jarwo? pipis, break Ya, aja. Pak Jarwo dari mana? Ya, Saya nanti saya akan memperkenalkan diri Pak Jarwo setelah yang satu ini. Nurul. Pak Denny bilangin dong. Ya, jangan digangguin, Meng. Ya. Orang pelaut gemar mengarung dua samudra menerjang ombak tiada takut melebur badai sudah biasa. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Silakan, Bianca. Baik, terima kasih Bapak. Jarwo Pak, kasihan. Astaga, kelewat apa? Bianca, maaf. Pak yang Pak tua Jarwo dulu, iya. Oh iya baik, silakan Iya. Pak Jarwo. Bapak Yes. tidur sih jadi kelewatan. Tidur apaan? Saya duduk dari sini nungguin. Biasanya kalau di bis kan tidur pasti kelewatan. Iya. Jadi bis ini kan di studio. Bapak di bis aja jangan di sini. Silakan Pak Jarwo memperkenalkan diri, Pak. Siapa, Pak? Dari laut juga nih Pak nih. Hah? Ponakannya Nyi Roro Kidul Pak. Yang lain dari Kementerian Kelautan, ini juga dari laut. Saya keponakan ikan bawal, Pak. Oh, puas. Ngomong mulu dong kalau bawal. Bawel. Ih, Nurul. Pak Denny bilangin dong. Ya, jangan digangguin, Meng. Ya. Pak Jarwo dari mana? Saya dari Ikatan Nelayan asal solar diurusin. Oh, disingkat apa tuh? Ikan asin. Oh, Ikan asin tuh bukan jenis ikan ya Pak ya? ikan asin iya karena udah diproses. Ikan apa aja kali Ikan itu? apa aja tapi diproses ya. Diasinin Pak ya? Diasinin. Iya, tapi supaya lebih awet, diasinin, dikasih Iya. garam begitu, nilai tambah akhirnya. Ya. Ah kalau mau awet suruh olahraga aja. Itu manusia, ini ikan. Nah, ikan itu ada dua jenis, Pak. Ikan laut dan ikan tawar. Ikan laut. Ikan laut. Ikan laut itu apa aja, Pak? Laut ada dua juga. Oh, ada dua. Laut dalam dan laut dangkal. Laut dalam.
Dalam ada 2, Pak. Oh, 2. Dalam itu dalam apa? Dalam rumah apa dalam negeri? Yang dalam rumah. Nah, rumah ada 2, Pak. Ada 2 lagi. Rumah mewah apa rumah sederhana? Rumah mewah. Mewah, Pak, itu harganya 3 miliar. Sederhana itu. Bapak jualan Nggak ngomongin atau properti apa sih, kita. Ikan. Ikan yang diomonginnya. Jadi kasih ngomong, Mas. Ini biasa orang-orang kayak gini nggak pernah makan ikan nih, makanya mikirnya begini. Dia pernah makan ikan saya lihat. Sama Gimana? kucing berdua ya Bapak ya. Kurang sependapat tadi apa yang dikatakan Cipan. Kenapa? Cipan itu lebih suka makan ikan. Memang rata-rata orang suka makan ikan itu memang pertumbuhannya tidak bagus, Pak. Dari mana? Saya lebih suka makan daging, Pak. Daging kambing muda, batibul, Pak. Batibul bawah 3 bulan. Bayi 3 bulan. Bawah 3 bulan bukan Bawah bayi. 3 bulan. Ya. Saya suka makan itu, Pak. Diam-diam Saya aja. pikir Bapak cuma pedofil urusan cinta, sampai urusan makan aja Bapak pedofil. Maunya sama yang masih kecil. Nah, jadi begini Pak Dini. Banyak orang Indonesia yang tidak suka makan ikan. Salah satunya adalah saya, Pak Deni. Alasannya kenapa? Saya ini trauma dengan ikan, Pak Deni. Waktu kecil saya berenang, hampir tenggelam di sungai. Ikan hanya lewat begitu saja. Nggak nolongin. Tidak menolong saya. Iya. Bapak pakai baju kuning kali. Itu yang ngambang dong. Nggak ada yang nolongin jadinya ya. Hampir tenggelam, saya hampir mati. Ikan gabus cuma lewat, nengok saya langsung ini lagi. Styrofoam fish namanya bahasa Inggrisnya. Emang begitu, Pak Joko? Enggak lah. Oh enggak, bohongin saya lagi lu. Iya. Styrofoam gabus. Tuh kan karena Bapak nggak pernah makan ikan, makanya agak iya tahu. Betul. Tuh benar. Betul. Jadi orang yang mau makan ikan itu asetilkolin otaknya itu selalu siap dan kadarnya tinggi. Ya. Oleh karena otaknya lebih baik. Pak, Jepang. kalau aku ikan, Iya. aku liwatin gini-gini langsung kabur. Tuh. Ikan aja takut maksudnya dia tuh. Oh. Apa 3,5 tahun nggak cukup? Apa ngejajah? Masih ada aja yang tertinggal kali tentaranya ini. Nah, sekarang kita lihat gambar Ya. bagaimana orang yang tidak suka makan ikan. Ya. Banyak orang Indonesia yang pendek, Pak, dan kurang gizi akibat tidak makan ikan. Pak Jarwo sendiri. Siapa tuh? Nah, Bapak boleh lihat di sini. Ini apa nih? Ini Perbandingan. perbandingan di negara-negara ASEAN. Ya. Rata-rata Rata-rata ya? penduduk Indonesia itu 147 cm. Meter sama aja. Ya. Filipina itu tingginya 150 di atas Indonesia. Tinggian yang cewek ya. Tinggian yang cowok dong. Kan biru, lihat aja tuh tinggian. Itu cowoknya gondrong. Ini negara kita paling rendah warganya, Pak. Rata-rata tapi kan. Rata-rata. Ya. Nah, ini akibat kurangnya makan ikan, Pak. IQ-nya orang yang kurang makan ikan itu lebih rendah dibanding dengan orang yang suka makan ikan. Nah, ini lihat Indonesia tergabung dengan Kamboja, Laos, itu rata-rata IQ 89 ya. 89 cuma. Malaysia di atas kita, Rata-ratanya. China, USA 98, kemudian Korea 106, Myanmar masih di bawah sedikit kita sama Philippines. Kemudian dari segi perbandingan bayi lahir dengan prematur. Prema apa, Pak? Prematur. aja ngomongnya. Prematur. Setelah saya melihat data-data ini, mungkin saya akan mengajak anak-anak saya untuk Mengkonsumsi. gemar makan ikan, Pak. Mengetahui hal ini ya, Pak ya. Ya. Karena waktunya sudah mepet, Ya. langsung saja Jarwo Quotes. Kuat.
Keliling-keliling kita ke Jakarta, janganlah lupa kamu makan. Wajibkan pada anak kita, mari kita untuk makan ikan. Iya. Ah, itu pantun Pak, bukan quote. Pantun, itu pantun. Nggak seru nggak seru. Yang ngebedain dong pantun sama quote. Ya sama aja, yang penting Ada pesan. pesan. Iya. Tuh. Bianca, sekarang Oke. silakan. Bianca dari mana? Aku itu dari manusia yang bohai dan seksi lantaran Waduh. suka diurut. Wih, disingkat apa tuh? Mabok laut. Oh. Oke, di sini mungkin aku nggak setuju dengan Pak Jarwo karena di sini aku pencinta ikan banget, Kang Denny. Aku suka banget ikan-ikan dan anak-anak muda sekarang juga banyak sekali yang mengkonsumsi ikan karena ikan sekarang kayak disajikannya lebih menarik juga gitu. Biasanya kan kalau ikan-ikan itu disajikan secara tradisional kayak digoreng doang, dipepes doang. Sekarang bisa seperti sushi ya kan, dan juga mungkin ada sambal-sambal dari Makassar atau dari manapun yang sangat enak banget ketika kita mengkonsumsi ikan. Iya. Cuman di sini ada yang beredar kabar kalau ikan itu sekarang sudah banyak juga yang tercemar oleh merkuri yang berbahaya, Kang Denny. Zat-zat yang berbahaya juga gitu. Makanya di sini ibu-ibu kemarin kayak aku belanja, aku ke pasar belanja, pilih ikan ini, ikan beberapa ikan sampai rumah ikannya busuk. Udah nggak seger lagi. Nah ini kenapa masih beredar di masyarakat gitu? Ya. Aku pengen tanya sama Dokter Joko mungkin ya bisa Ya, boleh. jelasin ini gimana Sekaligus juga penanganannya? supaya apa? Bagaimana forikan ini ada. Bapak mungkin menerangkan sedikit Pak. Forikan itu bukan forikan, ada singkatannya ya, Pak Iya. ya. Ya. Mbak Bianca, Iya, pertanyaannya bagus sekali dan sangat menggelitik kita Duh, geli dong, masyarakat yang Pantes Bapak gini-gini tadi saya perhatiin. dulu lah opo ini. Jadi begini, ikan-ikan yang tercemar itu memang kita sinyalir, dan adanya ikan-ikan yang berpengawet itu juga kita sinyalir. Jadi ibu-ibu seyogianya kalau milih ikan itu hati-hati. Ya. Ya, dari mana ikan itu berasal? Ya, dari laut bebas itu jauh lebih bagus. Kalau di muara-muara sungai yang tercemar berat, sebaiknya ya Dihindari ya, Pak. Iya, oleh karena itu bisa mengandung merkuri. Dan yang kedua adalah ikan yang kena formalin itu bagaimana? Kalau ikan itu dikeras, ininya dagingnya keras, itu sangat mungkin kena formalin. Jadi kalau ditunjuk begitu, dia akan lambat lambat lego munculnya lagi, gitu, ya. ya, kemudian kembali lagi. Dan matanya kelihatannya tidak segar, seperti putih gitu, itu biasanya kena formalin. Pak, ya. Dan kalau kita pegang begini kaku gitu, itu kena formalin, Pak. Dan yang paling terakhir gampang sekali, kalau ikan itu dirubung lalat, justru itu ikan yang sehat. segar ya, itu yang segar tuh. Iya. Sama seperti buah-buahan yang Iya, kalau masih betul. ada ulatnya itu justru. Bapak kenapa tidak membuat sebuah supaya masyarakat juga mengetahui di setiap pasar tradisional yang ada menjual seperti itu diberikan Ada. yang namanya pengertian seperti itu mungkin dari Iya. for ikan misalnya Iya. untuk memilih ikan yang sehat itu seperti itu. Jadi ketika Biar kita tahu. masuk, Iya, jadi Pak. biar tahu. Saya gitu ada kan. ide, Pak. tapi ya- Saya ada ide kampanyenya. Gimana? Dilihat, ditunjuk, dirubung. Dirubung lalat. Oh, Ya, maaf Kan tadi interupsi. Bapak bilang Pan, jangan milih ikan yang ada di sungai tercemar. Ya. Jangan di muara-muara. Lah kan kita tidak tahu Pak tuh ikan dari mana. Masa saya nanyain atu-atu sama ikan. iya boleh. Ikannya ada plat namanya. Tapi sekarang sertifikasi itu diberlakukan. Iya. Oh udah ada. Oleh Pak Andin, silakan diterangkan mengenai hal ini. Oh ya. Ayo Pak, mari Pak. Nggak usah, kamu di situ aja, Mek. Enggak, bukannya mau ngajak ke tempat pasar enggak. ikan. Kejauhan nanti. Terima kasih Pak. Denny, Pak Komeng, ada satu hal yang saya kira harus kita garis bawahi dalam hal ini, yaitu yang disebut sebagai food security approach. Faktor yang berkaitan dengan keamanan pangan. Di situ kalau tadi dipertentangkan apakah makan daging kambing atau makan daging ikan, itu semuanya terkait dengan keamanan pangan, Pak Denny. Kalau Cipan tadi makan teri, sesekali boleh juga lah makan sate kambing gitu. Jadi ada semacam kombinasi balancing keseimbangan yang saya kira Chef Harada di restoran Jepang pun ada kombinasi antara ikan dengan daging-daging yang merah. Dan KKP Bung Denny secara khusus menyediakan web kkp.go.id. Jadi kalau misalnya ada yang bingung mau nanya seperti apa, Ya.
Silahkan buka websitenya kkp.go.id. kkp.go.id. Bisa ditanyakan begitu Anda pencet kata kunci budidaya lele, maka keluar muncul mengenai masalah lele. Ya. Budidaya bawal. Iya. Akan muncul semuanya, termasuk ikan-ikan lautnya juga, Pak, di sana, Pak. Ya, jadi Pak Jarwo ini payah. Tidak hanya 2 jenis ikan itu. Laut, tawar, antara laut dan darat itu ada yang disebut ikan payau. Payau. Bandeng ya? Bandeng, udang. Udang itu ikan payau. Payau lo. Tahu, tapi kan sekarang ada ikan payau. Nih, sekarang kita udah selesai ya? Nanti kita cicipin ya. Ya, saya mau ke Ronald, tapi nanti setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Karo saba bisa turu kenar, rau kembung oge kudu bisa. Ku sabab eta sarua raukna. Dia bilang begitu. Sebentar ya. Mumpung ada Sefarada, dia orang Jepang. Ngerti nggak yang dia ngomong tadi? Oroho. Mengejar, menuju ke arah, menampar tubuh dari ikan. Semilir angin berhembus, bawa dendam gas laut seperti restui jalan nelayan. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi ini mengingatkan juga untuk para kepala pemerintahan daerah juga bisa membuat programnya. Misalnya kan ada beberapa program biasanya mereka tuh ada Senin memakai batik atau misalnya apa. Nah, ada mungkin Rabu makan ikan gitu kan misalnya, atau enggak Kamis. Tetapi ini benar-benar bergerak semuanya ya, seluruh Indonesia. Sehingga memang kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap generasi selanjutnya. Ya, saya mau tanya sama Ronald sekarang. Saya adalah cendekiawan ukuran mini yang hobi makan sushi. Disingkat apa tuh? Cumibashi. Saya cinta sama ikan. Oh, saya senang sekali makan ikan. Bahkan ketika istri saya mengandung pun, ya tetap makan ikan buat anak saya. Jadi anak saya setengah salmon. Manusia setengah salmon, gitu kan ya. Semua tampaknya setuju kalau laut Indonesia adalah laut yang sangat kaya, betul ya Pak ya? Laut yang sangat kaya. Bukan hanya ikan, tapi juga ada terumbu karang, minyak, gas, sampai cewek matre semua ada di laut. Itu kalau cewek matre ke laut aja, maksudnya kan? Hanya di Indonesia. Iya. Bung Karno pernah berkata, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun ke lautan yang dalam. Artinya apa? Mutiara kan sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Adanya di mana? Di laut yang dalam. Ya. Semuanya juga ada di laut. Tapi istilah laut tuh sekarang kurang baik. Orang Sunda aja, Kang Denny sebagai orang Sunda. Misalnya kita lagi PDKT sama perempuan. Gimana PDKT kemarin? Ah, ke laut, Itu menunjukkan laut tuh nggak bagus, gitu, konotasinya nggak bagus, jelek kan? Padahal coba kalau ngerti bagaimana laut itu pasti akan bangga sekali. Yang pertama, saya sangat sedih dengan banyaknya pencurian ikan yang begitu marak. Pencurian itu berarti bukan oleh bangsa kita ya, bukan kapal asing berarti. Betul. Ini. Saya nggak ngerti ya, kenapa kita masih belum menganggap penting laut. Padahal Indonesia berbatasan dengan 10 negara lautnya itu. Iya. Bisa masuk dari mana-mana, betul kan? Jumlah pencurian laut ikan itu meningkat. Yang sering tertangkap itu adalah kapal berbendera Malaysia, Filipina, Cina, Korea, Thailand, Vietnam, dan Myanmar.
Terus yang sedihnya adalah Indonesia itu, kalau tidak salah saya baca ya, sekarang adalah penghasil ikan terbesar atau terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Dan proyeksinya 2015 menjadi yang pertama di dunia. Iya. Betul Pak? Perbandingannya gini ya, ini negara udah kaya banget. Tapi Thailand atau Vietnam, lautnya kecil, kekayaan lautnya juga tidak besar. Tapi kenapa mereka bisa menjual harga ikannya 2 kali lebih mahal daripada harga yang kita jual? Mungkin produksinya lebih bagus, packagingnya lebih menarik, metode pembuatannya lebih modern, promosinya lebih bagus, distribusi lebih merata. Akhirnya kita ketinggalan lagi, udah mah murah, yang laku yang lebih mahal. Padahal mungkin dari kita-kita juga ya. Menurut saya, mohon maaf nih ya, menurut saya kita ini baru bekerja keras, belum bekerja cerdas. Ya, menurut saya kerja keras aja bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kerja keras dan kerja cerdas. Mudah-mudahan kementerian sekarang bisa membuat nelayan-nelayan lebih bekerja keras dan lebih cerdas ya. Semua diajarin apa ya, semuanya, prosesnya, semuanya diajarin sampai yang bagus bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Saya jadi teringat sahabat saya dari Jepang. Setiap hari makan ikan. Namanya Kotaro Mamikan. Kotaro Mam ikan gitu. Oh. Setiap hari dia makan ikan. Jadi si Kotaro. Dia berkata kepada saya, Ronald, saya mau berpesan kepada kamu sebelum kamu pulang. Coba periksa celananya itu. Ya, dia bilang gini. Karo saba bisa turu kenar, rau kembung oge kudu bisa. Ku sabab eta sarua raukna. Dia bilang begitu. Sebentar ya. Mumpung ada Chef Harada di orang Jepang, ngerti nggak yang dia ngomong tadi? Horoho. Jadi dia bilang gini, kalau Saba bisa terkenal, iya, ikan kembung juga harus terkenal karena itu adalah ikan yang sama. Aku baru makan ikan Saba loh di restoran Jepang. Iya. Jangan malu, saya juga barusan makan ikan kembung di warteg. Itu ikan yang sama, betul Chef? Ya. Bener nggak? Jangan malu. Karena nama aja masalahnya, ya. Itu saja dari saya. Haraturu nuhun. Arigato, arigato. Pak Andin, saya mau tanya mengenai infrastruktur laut itu biasanya seperti apa sih Pak? Presidenan sekarang, ya, itu saya pikir juga merupakan kelanjutan dari yang sudah ada. Dan pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman itu salah satu langkah ke depan lagi untuk kembali menghidupkan kemaritiman Indonesia ini. Jadi kalau Bung Ronald tadi bicara mengenai kerja keras dan kerja cerdas, Bung Ronald kalau boleh saya tambahkan 2 lagi, kerja lugas dan kerja tuntas. Iya. Selesai ya. Kita selama ini belum tuntas ya, karena masih sepotong-sepotong. Mudah-mudahan dengan kerja tuntas ini koordinasi makin baik dan jangan hanya berhenti di tengah jalan. Sampai kepada end produknya, sampai kepada hasil akhirnya. Sehingga kita dapat memfasilitasi semuanya dengan baik. Sehingga misalnya kapal-kapal kita kemampuan radarnya terbatas, kalau ada awan tidak bisa mengetahui yang di sana. Iya, oke. Saya yakin semuanya juga punya harapan yang besar untuk mengeksplor laut kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ini pakai wasabi. Ya, betul. Masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari
STI Swadaya Jakarta. Nih, sekarang Chef Harada ini sudah selesai memasaknya. Kalau yang ini dari mana nih Pak? Mana? Ini lurah semua. Ini beliau dari kementerian ya, dari kementerian, dari KKP. Ya. Oh, Kementerian Ya, Kelautan. beliau ini yang hadir di sini. Pantas saya pegang asin tadi. Ada satu ikan yang mahal di sana tuh yang agak susah kalau misalnya memasaknya, memotongnya ya, yaitu ikan namanya apa? Ikan Fungu. buntal ya? Fungu ya? Yang beracun ya Kang? Ya, yang agak beracun. Salah motong. Apakah kita punya juga, Pak Andin, punya nggak kita ikan buntal di sini? Kita punya ya kalau nggak salah ya varietasnya. Ada buntal. Kita punya, Ya. dan saudara-saudara kita di Riau sudah berhasil memasak ikan buntal ini sehingga menjadi hidangan yang nomor 1. Oh, lihat ya. Coba sampai ini moga-moga ini bisa diketahui banyak sama orang Indonesia. Jadi kita tuh sebenarnya harusnya bangga dengan Indonesia itu. Itu yang kita harus pegang. Yang suka pajangan Pak ya, yang melembung. Itu Pak ya. Nih. Pak, Ini apa? ambil itu makanan kuponnya. Nggak usah pakai kupon, Bang. Coba pikir Idul Adha. Cobain dong. Nih, cobain nih. Boleh nggak nih? Aku mau yang itu aja, yang saute-saute itu. Saya ini mah nyobain dulu nih. Ini yang roll ya, sushi roll dulu Pak ya. Jarwo suapin dong, Pak Jarwo. Pak Jarwo tuh suapin. Kalau ini pakai wasabi. Iya betul. Oh. Chef, saya coba yang ini boleh nggak Chef? Boleh. Boleh ya? Itu ikannya. Indonesia memang kaya ikan, makanya ada hari ikan nasional ya Kang Denny. Ya. Coba nggak ada hewan-hewan lain. Hari kodok nasional, hari capung nasional mah nggak ada ya. Karena ikannya ini kaya di Indonesia. Iya betul. Ini baru-baru ini kemarin nih Cipan ini jalan-jalan ke Ocean Park di Hong Kong. Di Ocean Park di sana dengan yang bilang variasi atau varietas ikan-ikannya lebih banyak mana? Indonesia dengan mereka. Banyakan Indonesia, Pak. Ih, Nyobain dulu itunya. itu yang Ronald punya aja. Coba. Itu Kinoki ya ini ya? Inoki. Enoki. Enoki. Sama satu lagi Shimeji. Chef, Shimeji. Ya. Setelah disatuin enak nih. pesan lagi ramen 3. Chef, aku mau tanya, ada jamur yang mahal. Di mana? Namanya apa? Matsutake. Matsutake. Kenapa harus begitu mahal? Cuma 1, 2, 3 daerah-daerah. Cuma sedikit saja. Oh, susah nyarinya. Satu batang 3 juta. Nggak bisa dikembangkan di Indonesia ya? Karena memang udaranya. Pohonnya lain. Satu batang tuh sebesar apa, Chef? Kayak main. Yang 3 juta. Oh, segini. Ya. Dan sekarang Pak, harapannya Pak, kedepannya ini Indonesia ini seperti apa nih Pak? Kita mengharapkan seluruh rakyat Indonesia menengok kembali ke laut. Laut adalah sumber ketahanan pangan kita. Laut adalah menyebabkan bangsa kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas. Itu yang kita harapkan. Iya. Dan nanti tanggal 21 November seluruh rakyat Indonesia kita ajak makan ikan biar sehat, kuat, cerdas. Iya, dan kita menjadi bangsa yang maju. Waktunya sekarang, Notulen. Dari mana nih? Saya dari Ikatan Lelaki Cupu Pelontos Tapi Ganteng. Disingkat Ikan Cupang. Apa rahasia orang Yahudi dan Jepang sehingga pintar-pintar dan jenius? Persis seperti penjelasan Pak Joko tadi. Agar anak-anak mereka terlahir jenius, ibu-ibu Yahudi yang hamil jadi semakin sering menyanyi, main piano, beli buku soal-soal matematika untuk dipecahkan, mengkonsumsi kacang badam, korma susu, roti, dan daging ikan yang mereka sangat percaya baik untuk perkembangan otak. Demikian juga di negara asal Harada Sang di Jepang yang tetap sehat dan memiliki gairah hidup hingga usia 80, ternyata bahan pangan yang mendominasi makanan orang Jepang ialah ikan dengan tingkat konsumsi rata-rata 60 kg per orang per tahun. Sementara tingkat konsumsi ikan orang Indonesia masih di bawah 30 kg per orang per tahun.
Padahal tadi sudah dijelaskan Indonesia adalah negara maritim. 2/3 wilayahnya lautan, ladang protein yang teramat kaya, sumber ketahanan pangan, tapi kita masih kurang memanfaatkannya seperti kata Pak Joko Mariono. Dan kita juga tahu sejarah membuktikan kita adalah bangsa pelaut. Jadi teringat doa para pelaut yang tabah dari Sapardi Djoko Damono. Mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Lautan yang diam adalah sahabat kami, dan lautan yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami kepadamu. Jadi orang hebat, orang sehat, cerdas dan kuat, bertekad menundukkan lautan dan isinya, mengkonsumsi isinya, tidak mencurinya untuk dijual secara ilegal, tidak mencemari dan meracuninya, karena orang bijak sangat tahu, di dalam lautan ada ladang protein yang terbentang amat luas. Ingat, mencintai ikan membuat sehat, cerdas dan jenius. Selamat Hari Ikan Nasional. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang luar biasa. Pak Joko terima kasih, Pak Andin juga terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga diskusi kita kali ini mempunyai manfaat tentu saja. Dan pesan dari saya hanya satu, mulailah membiasakan untuk makan ikan, dan makan ikan. Kita akan berjumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa. Bukan lautan hanya kolam susu, gaya dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui.